Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Kuang berlari, permukaan cermin bergetar, dan cahaya tajam yang tidak normal mengembun, berubah menjadi cahaya pedang yang menebas. Ruang di belakang zombie bergetar dan Fang Xi muncul, dia mengarahkan tombaknya dan cahaya putih melintas melalui celah, menusuk ke arah jantung zombie. Zombie itu benar-benar mengabaikan tombak di belakangnya dan meninju cahaya cermin dengan raungan marah. Ledakan, cermin berharga di tangan Bi Haodang langsung hancur, seluruh tubuhnya juga terdampak, dan aliran qi dan darah di tubuhnya mengalir ke tenggorokannya. Dia ingin mundur, tetapi senjata mistik intrinsiknya, batu bata, masih ada di tangan pihak lain, jadi dia tidak berani menyerah. Dia membuat segel tangan lagi dan memukul pedang lagi, warna emas pedang mengembang dan menyerang zombie. Puff! Tiba-tiba, jantung zombie meledak, dan tombak menusuk, membekukan dada zombie. Saat semua orang sangat gembira, mereka tiba-tiba menemukan bahwa es putih telah berubah menjadi hijau tua. Tidak hanya itu, tombak Fang Xi juga ditutupi dengan warna hijau. Tidak bagus. Cepat mundur. Sosok Yunxiao tiba-tiba muncul di udara saat dia berteriak kaget, ini racun hijau. Mereka tidak tahu apa itu, racun hijau, tetapi bahkan tanpa pengingat Yunxiao, mereka sudah merasakan ada sesuatu yang salah. Tombak Fang Xi meninggalkan tangannya saat dia terbang mundur. Tombak itu berubah menjadi hijau tua dalam sekejap dan terlempar menjauh dari zombie dengan keras, malah menusuknya. Di sisi lain, wajah Bi Haodang dipenuhi dengan kecemasan, tampaknya pihak lain sama sekali tidak mau melepaskan transformasi bata ke pedangnya. Dalam momen putus asa, dia hanya bisa mengorbankan tentaranya untuk melindungi sang jenderal. Kamu ingin pergi? Tidak peduli apa, kita harus meninggalkan Anda. Zombie itu memandang Bi Haodang dengan jijik, ia bergerak dan menarik diri dari Bi Haodang, lalu memukul telapak tangannya ke dadanya. Awan gas beracun hijau tua menyebar di sekitar telapak tangannya dan menembus kaisar Qi pelindung Bi Haodang, itu sangat mudah. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya 5 warna mekar dari tubuh Bi Haodang, membentuk penghalang yang mendorong gas beracun menjauh. Apa? Mata zombie berbinar tak percaya. Di dalam penghalang 5 warna, bendera putih kecil terlihat samar-samar. Pada saat itu, Bi Haodang meninggalkan batu bata dan mundur 100 meter, dengan lambaian lengan bajunya, cahaya putih terkumpul. Wajahnya sangat pucat, dan dia melihat bahwa pedang bata dan tombak Fang Xi telah menjadi hijau dan berkarat. Jika dia tidak mengeluarkan bendera 5 elemen tepat waktu, dia akan menjadi zombie sekarang. Pada saat ini, langit tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, sosok Du Yucheng muncul, dan matanya dipenuhi amarah saat dia berteriak, pergi ke neraka. Dia melayang di atas kubah untuk merapal mantra, setelah sekian lama persiapan, kekuatan besar turun. Dia membentuk 2 jimat kuning dengan kedua tangan dan menyebarkannya ke sisinya, tiba-tiba, bayangan miniatur kota melonjak keluar dari cahaya keemasan dan langsung ditekan. Mereka yang memiliki mata tajam dapat segera mengatakan bahwa kota ilusi itu adalah kota Yan'an, dan mereka tidak bisa tidak terkejut. Sebagai penguasa kota-kota Yan'an, Du Yucheng telah menggunakan beberapa teknik rahasia yang tidak diketahui untuk secara langsung mengekstraksi kekuatan seluruh kota dari 10.000 mil jauhnya dan menekannya. Di bawah kekuatan yang begitu kuat, bahkan seorang ahli bintang 9 puncak akan dimusnahkan. Seperti yang diharapkan, wajah zombie menjadi gelap, dan untuk pertama kalinya, itu menunjukkan ketakutan. Raja boneka mayat di bahunya juga gemetar, ia mengepakkan sayapnya, dan aura gelap mengelilingi tubuhnya. Zombie menyulap rune aneh dengan satu tangan dan melemparkannya ke Qi hitam, cahaya hitam segera mengelilingi Qi hitam dan pedang menakutkan Qi bangkit. Pada titik tertentu, Raja boneka mayat telah berubah menjadi pedang hitam dan ditangkap oleh zombie. Serangkaian catatan tidak jelas keluar dari mulutnya, dan rune hijau terus mengambang di pedang, yang semuanya dipadatkan oleh gas beracun. Murid Yunxiao menyempit, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian, dia bisa dengan jelas melihat 4 karakter kuno muncul di pedang hitam, satu pedang selama 10.000 era. Kulit kepalanya mati rasa dan dia melihat mayat itu dengan tidak percaya.
Cahaya pedang hitam dan gas beracun hijau melintas di pedang, niat pedang yang menakutkan menjadi semakin kuat, seolah-olah telah menembus belenggu aturan langit dan bumi. Mata zombie berkedip saat melihat pedang hitam itu mengungkapkan ekspresi bahagia dan tertawa, haha, aku ingat sekarang, kamu disebut pedang abadi. Kekuatan kota emas ditahan oleh niat pedang yang menakutkan dan tidak bisa jatuh. Hati Du Yucheng bergetar karena terkejut, seluruh wajahnya berkerut, dan dahinya tertutup basah keringat. Kekuatan pedang masih meningkat, seolah-olah tidak ada habisnya. Rambut semua orang berdiri tegak saat mereka merasakan ketakutan yang tak terbatas, tekanan yang sangat besar membuat mereka tidak mungkin bernapas. Sosok laut primordial Dark North melintas dan langsung muncul di udara, dia meraung, semuanya, serang bersama dan bunuh dia. Tanpa sepatah kata pun, dia mengulurkan tubuhnya dan dunia biru tua muncul di belakangnya, membentuk rencana yang luas dan besar. Cepat seperti angsa yang terkejut. Itu adalah salah satu dari 3 gerakan dari luar langit, ketika ditampilkan, itu menghancurkan bumi, dan kekuatannya bahkan lebih besar dari kekuatan kota Du Yucheng. Jari-jari seperti giok Duan Muchang dengan cepat membentuk segel tangan saat kabut putih naik, telapak tangan asap cahaya 5 jaring membentuk bayangan telapak tangan di udara dan langsung membanting ke bawah. Semua jenis teknik seni bela diri digunakan sekaligus, dan ratusan bunga mekar dengan cara yang mempesona, aula besar mulai bergetar, dan menjadi tidak stabil, tidak mampu menahan serangan hampir 100 orang sekaligus. Pedang besar Qi juga mengembun, seolah-olah berada di bawah tekanan besar, dan terus menyusut. Tiba-tiba, suara yang dalam terdengar, dan cahaya hitam menembus langit. 1 mengendalikan 10.000 dunia, 8 kastanya air bersinar, fokuskan semangat sebagai pedang. Esensi pedang tiba-tiba meledak, seolah-olah ada pedang Qi dalam jumlah tak terbatas yang berasal dari zaman kuno, kekuatan menakutkan menembus ruang dan waktu. Ledakan. Kekuatan besar yang tak terbatas menyebar, dan aula besar istana bintang kura-kura hitam tiba-tiba hancur, kekuatan benturan menyebar ke segala arah, dan sejumlah besar bangunan dimusnahkan. Pada saat ini, langit berbintang terungkap dan cahaya bintang menjadi redup di bawah kekuatan yang menakutkan ini, debu yang tak terhitung jumlahnya berserakan dan banyak sosok bergegas keluar. Pukulan yang menghancurkan bumi itu telah membunuh banyak orang. Ketika para pembudidaya yang masih hidup melihat langit berbintang, mereka segera melarikan diri dari gunung dengan gembira. Air berlumpur ini terlalu berbahaya untuk bisa bertahan hidup, semua orang sangat gembira, dan tidak ada yang berani tinggal. Namun, penghalang tiba-tiba muncul di langit dan menghalangi semua orang. Apa? Semua orang terkejut dalam kemarahan mereka. Mereka dengan gila-gilaan menyerang langit, tetapi tidak berhasil. Apa yang terjadi? Siapa yang mendirikan penghalang ini? Semua orang sangat marah. Setelah menyerang sebentar, mereka berangsur-angsur menjadi tenang, masing-masing wajah mereka suram. Pada saat ini, sebagian besar istana bintang telah dihancurkan, di kol dari 2 pegunungan dunia, ada ratusan dan ribuan altar pengorbanan yang tersebar di mana-mana, membentuk formasi medan bintang. Pria zombie itu berdiri di salah satu altar, tubuhnya yang busuk bahkan lebih mengerikan untuk dilihat, dan cairan kental dan menjijikkan mengalir keluar dari kulitnya yang pecah-pecah. Aura di tubuhnya juga tidak stabil, seolah-olah dia terluka cukup parah oleh serangan barusan. Selain 30 hingga 40 orang yang bersiap untuk melarikan diri di langit, ada lebih dari 10 orang yang tersebar di altar, wajah mereka pucat saat mereka menatap dingin ke arah pria zombie itu. Setengah dari mereka telah dihancurkan oleh serangan mengerikan barusan. Dada mayat itu naik turun saat dia terengah-engah, cahaya hijau berkedip di matanya. Selusin orang itu jauh lebih tenang, meskipun mereka telah menggunakan semua kekuatan mereka dalam serangan itu, mereka tidak menderita banyak kerusakan. Sepertinya kamu sudah berada di ujung talimu, kata Duan Muchang dingin. Kamu ingin membunuhku? Pria zombie itu terkekeh. Duan Muchang mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kamulah yang ingin membunuh kami, kan? Jangan salah paham, hehe, aku hanya akan menangkap seseorang dan mencari jiwa mereka, aku tidak ingin membunuhmu, kata pria zombie itu, berapa banyak orang yang meninggal. Apakah itu sepadan? Aku lebih baik mati dalam pertempuran daripada jiwaku dicari olehmu, jika kamu menyerah, kami tidak akan membunuhmu, kata Duan Muchang dingin. Hahaha.
Spiritualitas pria zombie itu tampaknya telah sepenuhnya kembali setelah serangan itu. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu junior bodoh ingin membunuhku. Betapa kekanak-kanakan." Ledakan. Pedang kekaisaran abadi di tangannya hancur menjadi boneka mayat yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka mulai menari di sekelilingnya. Tubuh pria mayat itu tiba-tiba berubah menjadi hijau tua, di bawah cahaya beracun. Boneka mayat juga berubah menjadi hijau dan oranye, sayap mereka membawa racun. Ekspresi semua orang sedikit berubah, gas beracun semacam ini tampaknya sangat tajam, bahkan persenjataan tingkat ke-9 yang mendalam dapat terkorosi. Wajah Mu Jie dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata, "Mungkinkah cahaya beracun ini adalah Bian?" Wajah Yun Xiao juga luar biasa serius saat dia berkata, "Tidak perlu meragukannya, itu racun hijau." Racun hijau. Ketika dia mengucapkan kata-kata, racun hijau, tidak ada yang mengerti. Pada saat ini, banyak orang tiba-tiba menyadarinya, dan mata mereka meledak dengan ngeri. Mata Duan Muchang juga dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berseru, "Ini adalah salah satu dari 5 racun apokaliptik utama, 7 ilusi damas hijau. Oh, saya tidak berharap ada yang mengenalinya." Petik 2. Sudut mulut menakutkan pria zombie itu sedikit melengkung, dan seluruh wajahnya menjadi lebih ganas di bawah lampu hijau. Yang membuat hati semua orang semakin menggigil adalah langit yang penuh dengan boneka mayat diwarnai dengan warna hijau ini, seolah-olah mereka menjadi sangat menakutkan. Ini bukan boneka mayat biasa, mereka hanyalah tiruan dari Raja Boneka Mayat, bahkan jika mereka terbunuh, itu hanya akan menghabiskan sedikit energi Raja Boneka, dan saya adalah penguasa Raja Boneka Mayat ini, dengan kumbang yang tak terhitung jumlahnya ini dan 7 damas ilusion green saya, bahkan jika itu adalah kota raksasa dengan jutaan orang, saya dapat membunuh mereka semua. Dalam sekejap, mata pria zombie itu dipenuhi racun, dia menyilangkan tangannya di depan tubuhnya dan melemparkannya ke depan, berteriak, "Pergi!" Bas bas bas. Tiba-tiba, boneka mayat yang tak terhitung jumlahnya terdengar dan bergegas menuju selusin orang di sekitar mereka. Mereka seperti kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya di bawah langit berbintang, sangat cantik tapi mematikan. Wajah Dark Lord Yuan Hai menjadi gelap saat dia berteriak, cepat seperti angsa yang terkejut. Fenomena aneh muncul dan peta besar tersebar, dunia gelap yang disegel es yin hancur. Retakan, retak, kumbang mayat hijau yang memenuhi langit langsung membeku dan terperangkap dalam penglihatan besar. Kekanak-kanakan, dingin yang ekstrim memang musuh bebuyutan semua makhluk hidup, tetapi 5 racun kepunahan massal adalah item ilahi yang berada di atas kerusakan elemen. Mata pria itu dipenuhi dengan ejekan saat dia berbicara dengan dingin. Ledakan. Es yin yang ekstrim pecah dan zombie menyerbu keluar, setelah itu, seluruh fenomena beku mulai retak dan hancur. Bang 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 bang, boneka mayat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari es, tetapi beberapa langsung mati beku oleh es, tetapi hanya beberapa. Tidak bagus, tekan mereka, jangan biarkan zombie ini keluar. Itu dapat menimbulkan korosi pada senjata tingkat yang mendalam dan menelan Kaisar Qi, bagaimana bisa disegel. Seorang Supreme bela diri tingkat tinggi melemparkan pukulan ke boneka mayat itu, tetapi hanya mampu mendorongnya mundur beberapa kaki. Kekuatan tinju tidak dapat menembus 7 sutra hijau ilusi, dan dia segera menjadi pucat karena ketakutan. "Aku akan mencoba, kalian mundur." Mata Yun Xiao menyipit, dan ekspresinya sangat berat. Sekelompok api menyembur keluar dari tubuhnya, dan kekuatan angin astral juga meledak. Tiba-tiba, pilar api berputar dan melesat ke langit. Hula, pada ketinggian 10.000 meter, itu ditekan oleh kekuatan penghalang dan segera melonjak ke segala arah. Dalam sekejap, di bawah malam berbintang, langit dipenuhi lautan api, dan seterang siang hari. Setelah kekuatan api diblokir, tiba-tiba mengalir turun dan menyelimuti seluruh area. Seniman bela diri lainnya terkejut dan sangat gembira, mereka dengan cepat berubah menjadi sinar cahaya dan terbang keluar dari lautan api. Duan Muchang berbalik dan melihat sosok yang sombong dan menyendiri di dalam pilar api. Dia berteriak, "Bisakah kamu mengatasinya sendiri?" Yun Xiao mengangguk dan berkata, "Aku akan mencoba, jika saya tidak bisa menahannya, tidak bisakah saya lari? Apakah menurutmu aku bodoh? Kalau begitu hati-hati." Wajah Duan Muchang penuh dengan garis-garis hitam. Dia juga terbang keluar dari lautan api, dan celah terakhir langsung diselimuti api.
Sebagian kecil dunia di dalam penghalang telah berubah menjadi bola api besar, dan pemandangan di dalamnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Wajah Yuan Hai berkedip ngeri saat dia berkata dengan kaget, nyala api macam apa ini? Itu bahkan bisa menelan indera ilahiku. Kidinginnya yang ekstrim tampak lemah dan tidak berdaya dalam menghadapi kekuatan nyala api ini, yang memicu badai di hatinya. Wajah semua orang berkedip di bawah cahaya api, kebanyakan dari mereka dengan ekspresi terkejut. Kekuatan nyala api ini mungkin berada di puncak peringkat ke-9, kata Xie Ting, jika kita tidak bisa menahan 7 Damas Illusion Green, kita akan berada dalam bahaya. Mu Jie menyilangkan tangannya di depan dadanya dan menatap api di langit, dia terdiam lama sebelum dia berkata, aura api ini mungkin sudah melebihi peringkat ke-9. Tubuh semua orang gemetar saat mereka melihat dengan kaget dan tidak percaya. Mata indah Duan Muchang tampak dipenuhi dengan kepercayaan diri saat dia berkata, ini adalah api Phoenix, elemen tingkat ke-10. Bahkan di kelas 10, dia adalah salah satu eksistensi teratas tapi, kita tidak bisa menganggapnya enteng, dan kita harus bersiap sesegera mungkin, sehingga kita bisa membantu Yun Xiao ketika dia bukan tandingan kita. Semua orang melihat nyala api dengan kaget, pada saat yang sama, mereka juga mengungkapkan ekspresi iri dan cemburu, mata banyak orang bersinar dengan cahaya aneh, seolah-olah mereka tergoda. Di dalam bola api, Yun Xiao dan zombie saling berhadapan dari kejauhan. Boneka mayat yang diwarnai dengan 7 ilusi damas hijau berdiri diam di udara, seolah menunggu instruksi. Mata zombie menjadi serius saat dia berkata, api Phoenix. Yun Xiao mengangguk, ya, itu adalah Phoenix Fire, dan hampir selesai, saya ingin tahu apakah itu bisa melawan 7 ilusi Anda Green Phoenix. Petik 2, ini hampir lengkapkah saya, tapi berapa banyak kekuatan yang bisa kamu gunakan? Zombie itu mencibir, dia hanya kaisar bela diri bintang 7, bisakah dia benar-benar mengerahkan 1% dari kekuatan nyala api ini? Aku bisa mencoba, kata Yun Xiao dengan wajah tanpa ekspresi. Mata zombie menyipit dan dia membentuk segel aneh dengan satu tangan, iya. Boneka mayat yang memenuhi langit berbaris dan benar-benar membentuk formasi yang tampak seperti segel besar, cahaya hijau dan hitam menyebar dan berdengung ke arah Yun Xiao. Yun Xiao juga melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, dan api Phoenix terwujud di depannya dengan keras, sayapnya yang berwarna-warni menyebar dan menutupi langit. Kemudian, dia menjentikkan jarinya dan angin kencang muncul dengan suara pa, itu berputar-putar di sekitar Phoenix sebelum bertiup ke arah boneka mayat. Hulalala, kemanapun angin astral lewat, ruang itu mengeluarkan suara mendesis, seolah-olah disapu oleh sapu. Segel mantra yang dibentuk oleh boneka mayat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergetar, cahaya hitam dan hijau tiba-tiba menjadi cerah dan tersapu angin, menjadi tidak menentu. Suara mendengung itu keras, dan mulai menjadi kacau. Ekspresi pria mayat itu berubah drastis, memperlihatkan ekspresi terkejut saat dia berkata, angin astral yang tidak bisa dihancurkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yun Xiao membuat gerakan meraih di udara, dan gunung hitam kecil muncul di tangannya sebelum dia membuangnya. Gunung kecil itu langsung menabrak langit di atas boneka mayat, dan dengan gemetar, itu berubah menjadi partikel hitam yang tak terhitung jumlahnya, mereka berputar bersama angin astral dan menyerang ribuan boneka mayat. Segera, suara berderak dan suara mendengung terjalin. Akhirnya, dengan ledakan, formasi boneka mayat tiba-tiba hancur, dan mereka semua dalam kekacauan. Murid Yun Xiao menyempit saat dia mengubah gerakan mantra. Phoenix api, yang telah bercokol untuk waktu yang lama, menjerit panjang, matanya tiba-tiba terbuka, menembakkan seberkas cahaya saat terbang. Tidak baik, wajah pria seperti zombie itu dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menyaksikan api Phoenix menelan puluhan juta boneka mayat dan partikel hitam. Ledakan, sebuah ledakan besar datang dari api, dan kekuatan menakutkan menyebar dalam gelombang, memancarkan cahaya warna-warni. Tatapan mereka sangat tajam, boneka mayat di lautan api sudah dikalahkan, di bawah pemanggangan angin dan api, ditambah dengan tabrakan partikel hitam, itu terus hancur, meledak menjadi massa cahaya hijau dan gas hitam. Gas hitam menghilang di bawah pembakaran api ilahi, sementara lampu hijau berkedip tanpa henti seolah-olah tidak takut dengan api, mereka menyatu dan tumbuh lebih besar dan lebih besar. Yun Xiao ngeri, meskipun dia tidak bisa mengerahkan kekuatan penuh dari api ilahi,
bagaimanapun juga itu adalah item ilahi tingkat ke-10, dan bahkan dengan bantuan angin astral kuno, dia tidak dapat menghancurkan 7 Phoenix hijau ilusi. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa keterkejutan pria zombie itu bahkan lebih besar darinya. Kelompok boneka mayat akhirnya tidak tahan lagi, mereka tiba-tiba terbang ke satu arah dan berkumpul bersama, berubah menjadi Raja Boneka Mayat. Tiba-tiba ia membuka mulutnya dan mengisap. 7 ilusi Green Phoenix segera berubah menjadi lampu hijau dan tersedot ke dalam perutnya. Lampu hijau di seluruh tubuh Raja Boneka Mayat menjadi cerah. Dengan mengepakkan sayap tipisnya, ia mengibaskan api dan partikel hitam, dan hendak menembus udara. Raungan marah datang dari dalam api, partikel hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun di bawah angin kencang dan berubah menjadi tubuh bagian atas monster buaya. Ia membuka tangannya yang besar dan meraihnya. Ini saya. Dahi pria zombie itu tampak berkeringat dingin, dan seluruh wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Kelima jari buaya mengepal, dan ruang langsung membeku, menyegel mundurnya Raja Boneka Mayat. Kemudian, ia meraung dan menerkam. Ledakan. Buaya itu menabrak langsung Raja Boneka Mayat, meraihnya dengan kedua tangan, dan menggigitnya dengan mulut terbuka lebar. Seluruh kepala Raja Boneka Mayat ada di mulut buaya. Ia berjuang dengan sekuat tenaga, dan lingkaran bilah tajam di tubuhnya terguncang. Lampu hijau juga berubah menjadi tebasan, menebas tubuh buaya. Kemanapun cahaya lewat, itu akan langsung memotong tubuh kembali menjadi partikel, tetapi mereka masih menggeliat perlahan, mengembun dan tidak menghilang. Mata buaya raksasa itu dipenuhi dengan keganasan, tetapi menolak untuk membuka mulutnya. Itu terus menggerogoti dan tetap tidak bergerak di langit. 7 belati Illusion Green langsung menembus tubuh buaya, tidak meninggalkan apapun. Itu benar-benar kebal terhadap racun. Setelah berjuang beberapa saat, Raja Boneka Mayat sepertinya telah menyerah. Itu tetap tidak bergerak, membiarkan buaya melahapnya sedikit demi sedikit. Meneguk. Pria zombie itu menelan ludah. Dia tidak tahu apakah ada air liur, tetapi dia merasa tenggorokannya kering. 100.000 tahun yang lalu, dia telah bertemu dengan semua jenis ahli, dan ada juga keberadaan yang lebih kuat darinya, tetapi dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Raja Boneka Mayat dan 7 Damas Illusion Green benar-benar ditekan, dan dia dipukuli sampai dia tidak marah. Apa-apaan buaya piksiu ini? Pria seperti zombie itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, wajahnya kosong dan tidak bisa berkata-kata. Yun Xiao berpikir, seperti yang diharapkan, semuanya memiliki penahannya. Buaya bodoh ini biasanya tidak banyak berguna, tetapi sekarang ia telah menunjukkan kekuatannya, yang benar-benar menarik perhatian. Ini adalah keberadaan dan non-keberadaan buaya ilahi pemisahan angin dan api yang saya sempurnakan. Kecuali Anda mengumpulkan 5 racun kepunahan besar, Anda sama sekali bukan tandingannya, katanya. Dia memandangi buaya yang sedang mengunyah Raja Boneka Mayat dan berpikir, kamu hal bodoh, tuan muda ini memberimu nama yang menakjubkan, itu juga tidak mengecewakanmu. Buaya itu sepertinya telah memahami sesuatu dan meraung beberapa kali bekerja sama. Cahaya ganas meledak dari matanya, membuatnya terlihat seperti binatang buas yang tiada taranya. Pria zombie itu tertegun beberapa saat sebelum wajahnya menjadi gelap. Dia meraih ke depan dengan 5 jarinya dan berteriak, pedang, ayo. Raja Boneka Mayat tak bergerak yang membiarkan dirinya dimakan tiba-tiba meledak dengan aura tajam. Cahaya pedang memotong tubuh buaya dan menembusnya. Dentang. Gelombang niat pedang naik, dan tubuh buaya itu langsung ditebas menjadi partikel yang tak terhitung jumlahnya, dan mundur dengan eksplosif. Niat pedang. Pedang hitam yang intens bergetar dan menyebar dalam lingkaran. Tangan pria mayat itu dengan cepat membentuk segel, dan auranya terus naik, beresonansi dengan pedang panjang. Cahaya hitam melonjak antara langit dan bumi. Wajah Yun Xiao berkedip. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa kekuatan niat pedang ini adalah tanda manusia dan pedang menjadi satu. Dia menjabat tangannya, dan cahaya putih mekar. Cahaya putih melintas di langit. Itu Ying Luo. Pupil tubuh pria mayat itu berkontraksi, dan tubuhnya gemetar hebat. Teknik pedang di tangannya menjadi kacau, dan esensi pedang yang memenuhi langit tersebar. Dentang. Sosok Yun Xiao berkedip bersama dengan cahaya putih, dan kemudian pedang terang menebas langit. Cahaya pedang itu seperti air, tidak terlalu kuat, itu hanya mencerminkan ketenangan, seperti bulan abadi. Desir.
Bilahnya menembus dada pria zombie itu dan langsung menembus jantungnya. Wajah Yun Xiao setenang air, seolah-olah semuanya ada dalam rencananya, dan matanya penuh dengan ketidakpedulian. Namun, dia tidak lengah, tombak Fang Xi juga menembus jantungnya, tetapi dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Di lautan api, kedua sosok itu berdekatan, niat pedang dari pedang panjang di samping mereka berada dalam kekacauan, berubah menjadi cahaya pedang dan runtuh. Pria seperti zombie itu menatap pisau panjang yang telah menembus jantungnya dengan linglung, dia menelan ludah dan berkata dengan susah payah, pedang kekaisaran Chiaki Xuan Ni. Mata Yun Xiao sedikit menyipit, jadi, nama asli pedang itu adalah pedang kekaisaran 1000 tahun, yang selalu dia sebut. Sedikit getaran datang dari bilahnya, dan lingkaran rune melonjak, 4 karakter kuno muncul di atasnya, pedang 1000 musim gugur. Dari mana kamu mendapatkan pedang ini? Wajah pria zombie itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ekspresi yang rumit, dia menatap pedang panjang itu, dan matanya berkedip. Ekspresinya tiba-tiba menjadi lembut dan lembut saat dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh bilahnya. Yun Xiao tidak menghentikannya, tetapi berkata dengan dingin, kamu memang terkait dengan pemilik pedang ini, apakah istana bintang kura-kura hitam juga merupakan tempat untuk menekan iblis? Petik 2. Tubuh zombie bergetar, dan ekspresinya yang lembut berubah menjadi keterkejutan, mungkinkah segel di kolam naga telah rusak? Yun Xiao memberikan jawaban yang tidak relevan, saya mengerti, sebuah batu pelangi ditekan di istana bintang kura-kura hitam, apakah itu pelangi atau pelangi? Petik 2. Tubuh zombie gemetar dan wajahnya berkerut, siapa kamu? Apa yang kamu tahu? Aku adalah tuan baru dari pedang kekaisaran 1000 tahun ini, kata Yun Xiao, tuan lamanya memberikannya kepada saya secara pribadi. Ah, mata zombie bersinar dengan air mata, apakah dia sehat sekarang? Petik 2. Wajah Yun Xiao bergerak-gerak saat dia menghela nafas dan berkata, dia sudah berubah menjadi debu dan pergi. Zombie itu meraih pedang kekaisaran Chiaki dengan kedua tangan, dan wajahnya yang menakutkan dipenuhi air mata saat mulai terisak pelan. Di bawah api yang mengamuk, kedua sosok itu tampak kesepian dan suram. Yun Xiao perlahan mencoba menarik pedang itu, tetapi menemukan bahwa pria zombie itu memegangnya erat-erat dan tidak menggerakkannya sama sekali. Dia mengerutkan kening dan berkata, jika kamu adalah salah satu orang yang menekan iblis saat itu, dan kamu memiliki hubungan dengan pemilik pedang ini, maka kamu dan aku harus berteman, bukan musuh. Pria zombie itu perlahan melepaskan bilahnya dan mengangkat kepalanya, tatapannya menembus api dan menatap langit berbintang yang tak berujung, wajahnya yang bernanah dipenuhi dengan kesepian. Yun Xiao menyingkirkan pedang dan melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, api yang memenuhi langit perlahan menghilang. Memperlihatkan malam berbintang. Ketika para seniman bela diri di kejauhan melihat api berangsur-angsur menghilang, mereka menjadi waspada dan mulai mengedarkan teknik Yuan mereka dengan ekspresi serius. Namun lambat laun, ekspresi seriusnya berubah menjadi keterkejutan. Mereka melihat Yun Xiao dan pria zombie berdiri berhadapan, mereka tampak sangat ramah dan melakukan percakapan yang baik. Ada apa dengan kasaya ini? Duan Muchang terkejut. Semua orang menggelengkan kepala dan terus menyelidiki dengan indera ilahi mereka, tetapi mereka semua diblokir oleh kekuatan tak terlihat dan tidak dapat mendengar apapun. Pemilik asli pedang ini adalah kakak laki-lakiku, kata pria zombie itu lemah. Tubuh Yun Xiao sedikit gemetar saat dia berkata, begitu, saya tidak menyangka bahwa masih ada orang yang selamat dari perang penekan iblis. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Wajah pria zombie itu dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia menggelengkan kepalanya sedikit, meskipun saya salah satu peserta, saya hanya karakter yang tidak penting, saya tidak tahu banyak tentang cerita di dalamnya, segel kolam Transdragon telah diangkat, dan istana bintang kura-kura hitam telah turun ke gunung dua dunia lagi, saya khawatir kesengsaraan iblis akan datang. Yun Xiao berpikir, iblis telah keluar sejak lama, tapi dia berantakan sekarang. Pria mayat itu melihat altar yang tak terhitung jumlahnya di bawah dan menghela nafas, batu pelangi itu ada di altar utama, Anda harus bisa mendapatkannya setelah Anda membuka segelnya. Mendengar kehancuran tak berujung dalam nadanya, Yun Xiao tercengang, bagaimana denganmu? Saya, apa gunanya hidup dengan penampilanku saat ini? Pria zombie itu tersenyum pahit, selain itu,
saya tidak punya energi untuk melakukan itu lagi, ada para ahli di setiap era, dan era ini bukan lagi milikku. Petik 2. Dia menyingkirkan pedang panjangnya dan melangkah ke udara, dia benar-benar akan pergi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, tubuhnya gemetar hebat, dan dia mengungkapkan ekspresi terkejut yang luar biasa. Bei Fengnan, kamu adalah jenderal yang bertugas menjaga segel di sini, tetapi kamu benar-benar mengungkapkan masalah batu pelangi dan ingin pergi tanpa bertarung, dalam 100.000 tahun terakhir, bukan hanya tubuhmu yang jatuh. Suara itu bergema di telinga Yun Xiao dan pria zombie itu, dan keduanya terkejut. Tuanku, yang mulia, mata pria zombie itu dipenuhi dengan keterkejutan dan dia berkata dengan tidak percaya, Tuanku, kamu masih hidup. Untungnya tuan ini masih hidup, kalau tidak batu pelangi ini akan dicuri. Suara itu sangat dingin sehingga membuat rambut seseorang berdiri. Yun Xiao juga memiliki firasat buruk di hatinya, dan untuk beberapa alasan, hatinya tenggelam. Dia melihat ke kejauhan, Duan Muchang dan yang lainnya sepertinya tidak memiliki reaksi apapun, seolah-olah mereka tidak mendengar suara itu. Meneguk, pria zombie itu menelan ludah dan berkata dengan ngeri, kamu, bagaimana kamu bisa masih hidup, Ying Luo? Suara itu mencibir, bahkan kamu bisa hidup, jadi mengapa aku tidak bisa? Namun, kamu telah mengkhianati keyakinanmu sendiri, yang mengejutkan dan mengecewakanku. Pria zombie itu buru-buru menjelaskan, Tuanku, saya tidak akan berani. Orang-orang ini bukan orang jahat, mereka harus menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di era ini, dan pemuda di depanku ini adalah penerus senjata mistik intrinsik kakakku, pedang kekaisaran Chiaki, saya percaya padanya. Apakah kamu percaya padanya atau aku? Jika kamu belum mengkhianati niat awalmu, bunuh semua orang ini. Suara itu berkata dengan dingin. Apa? Pria zombie itu terkejut dan mengungkapkan ekspresi ngeri. Kamu harus tahu betapa seriusnya masalah batu pelangi, untuk merahasiakan ini, orang-orang ini harus mati. Kata suara itu, Yun Xiao tiba-tiba punya ide, dan dia berkata dengan dingin, apakah kamu penguasa istana bintang kura-kura hitam? Menurutmu siapa yang menanyaiku? Suara itu mengejek. Mata Yun Xiao berubah serius saat dia berkata, jika tebakan saya benar, Tuan seharusnya menyempurnakan batu pelangi, itulah sebabnya Anda bisa bertahan hidup. Suara itu tiba-tiba menjadi marah dan berteriak, Bei Mingnan, tunggu apa lagi? Tubuh pria zombie itu bergetar, dan dia terlihat sangat bermasalah. Bagus. Anda telah mengkhianati saya dan keyakinan Anda, karena itu masalahnya, kamu bisa mati bersama orang-orang ini. Suara itu menjadi sangat melengking dalam sekejap, tiba-tiba, kekuatan aneh dan besar muncul. Yun Xiao terkejut, dia tidak asing dengan kekuatan ini, tetapi sangat akrab dengannya. Ayo pergi, kekuatan murid bulan muncul seketika, dan ruang di sekitarnya berputar, pada saat yang sama, pedang Qi ditembakkan dan menembus kehampaan. Sosok Yun Xiao dan Bei Fengnan tiba-tiba menghilang. Pada saat itu, bunga berwarna es muncul di mana mereka berdua menghilang, itu mekar dan kemudian padam. Itu biasa-biasa saja di bawah malam berbintang, tetapi bunganya mekar dengan indah, dan kehancurannya aneh. Ledakan, seperti kaca yang pecah, seluruh langit meledak dengan bunga berwarna es di tengahnya, dengan ledakan itu runtuh dan kekuatan yang menakutkan menyebar. Wajah para prajurit di kejauhan berubah drastis, terutama Yun Xiao, yang telah berteleportasi ke sisi mereka dengan Bei Mingnan. Tuan Muda Yun, apa yang terjadi? Duan Muchang bertanya dengan heran. Yun Xiao melihat ke pusat kekuatan yang menakutkan dan berkata, kami dalam masalah besar, Tuan sebenarnya dari istana bintang kura-kura hitam ada di sini, dan dia telah bergabung dengan iblis. Bunga es tadi itu sebenarnya adalah iblis es Heart Flame. Tubuh Bei Mingnan bergetar, dan cahaya hijau samar keluar dari matanya, seolah-olah dia tidak bisa mempercayainya. Tuan sejati dari istana bintang kura-kura hitam. Kerumunan itu terkejut, dan mereka mengikuti tatapan Yun Xiao. Di ruang yang runtuh, sosok kekar perlahan muncul, di bawah malam berbintang, itu bersinar dengan cahaya logam. Mata Yun Xiao membelalak, dan mulutnya terbuka lebar sehingga bisa muat semangka. Tubuh yang keluar ternyata adalah labu Little King Kong. Namun, ekspresi bingung di wajahnya benar-benar hilang, sebaliknya,
dia terlihat dingin dan acuh tak acuh terhadap rakyat jelata, jelas bahwa itu dia telah dirasuki oleh penguasa istana bintang kura-kura hitam. Bei Feng Nan tertegun sejenak, lalu dia mengungkapkan ekspresi aneh dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuanku, mungkinkah hatimu telah terpengaruh oleh hal itu dan berubah?" Mata labu Little King Kong meledak dengan cahaya tajam dan bersinar dengan cahaya dingin iblis, dia mendengus dingin dan berkata, "Bei Ming Nan, jelas bahwa kaulah yang mengkhianatiku, namun kau menyalahkanku, tampaknya rasa sakit sendirian selama 100.000 tahun terakhir telah benar-benar menghancurkan hati asli Anda, karena itu masalahnya, tidak perlu meninggalkan tubuh busuk ini, biarkan aku menyucikanmu." Kalabash Little King Kong mengepalkan tinjunya, dan seketika, awan bintang melonjak, kekuatan tinju yang besar menyebar, dan niat membunuhnya sangat menakjubkan. Wajah dan hati Yun Xiao tenggelam pada saat yang sama, seperti yang diharapkan, batu pelangi memiliki pengaruh besar pada pikiran seorang seniman bela diri. Hilangnya penguasa kota bulan merah, Ning Kewei, juga terkait dengan ini, dan penguasa istana bintang kura-kura hitam, yang pernah menjadi keberadaan negara abadi, tidak dapat menahan kekuatan batu pelangi, kecemasan yang tak bisa dijelaskan menggenang di hatinya, dan dia mulai mengkhawatirkan Yun Sang. Banyak prajurit merasakan kekuatan, pukulan yang sangat besar, dan wajah mereka berubah. Laut Primordial Dark North terkejut dan berkata dengan marah, "Li Yun Xiao, bagaimana kamu memprovokasi iblis seperti itu? Apa yang terjadi?" Petik 2. Tidak bisakah kamu melihat apa yang terjadi? Kata Yun Xiao dingin, benda ini telah dirasuki oleh iblis dan akan membunuh kita semua. Jubah biara yang terjebak. Duan Wuchang bergumam pada dirinya sendiri, matanya berkedip saat dia berkata, mungkinkah dia memiliki batu pelangi di atasnya? Yun Xiao mengerutkan kening dan melirik Duan Wuchang, lalu terdiam. Keluarga Duanmu selalu misterius, selain itu, mereka memiliki teknik ramalan khusus, jadi wajar bagi mereka untuk mengetahui beberapa rahasia benua itu. Bahkan lebih mungkin bahwa Duan Wuchang telah meramalkan batu pelangi dan telah bergegas dari ribuan mil jauhnya, namun, kekuatan Lot Ilahi mistik terbatas dan dia tidak menyangka pemilik gunung dua dunia dari 100.000 tahun yang lalu masih hidup. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa itu penguasa gunung perbatasan telah merasuki prajurit labu Yun Xiao. Tiba-tiba, ekspresi Yun Xiao berubah sedikit aneh, dia bertanya-tanya apakah istana bintang kura-kura hitam baru saja kembali dari kehampaan karena labu Vajra kecil. Karena pihak lain telah menggunakan kerasukan, itu membuktikan bahwa tubuhnya pasti tidak sebaik labu kecil Vajra, selain itu, iblis es Heart Flame barusan jelas merupakan kekuatan labu Vajra kecil. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menyadari, tampaknya sebab dan akibatnya telah dibersihkan. Kalabash Little King Kong telah diteleportasi oleh sekte lompatan secara tiba-tiba, dan telah jatuh ke istana bintang ketiadaan secara kebetulan, di mana penguasa istana bintang telah mendapatkannya. Tuan istana bintang telah menyempurnakan batu pelangi, tetapi tubuhnya seharusnya sudah lama membusuk tanpa bisa dikenali, bahkan jika dia sudah jatuh ke dalam kejahatan, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk memecahkan segel yang telah dia tempatkan di masa lalu. Namun, penampilan labu Little King Kong mengubah segalanya. Yun Xiao berpikir, mungkinkah semuanya sudah ditakdirkan? Melihat wajah cerdas dan dingin Little King Kong Kalabash, dia tidak bisa menahan nafas. Tarian angin hujan yang mengalir, tinju yang mengejutkan awan. Labu wajah Little King Kong menjadi gelap, dan matanya bersinar dengan niat membunuh, dia tiba-tiba meninju, dan seluruh alam semesta terbalik, dan langit berbintang bergetar. Seolah-olah bintang yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh dari langit malam, membentuk hujan meteor yang indah. Namun, wajah semua orang pucat, tidak ada yang berminat untuk menghargai keindahan momentum tinju, mereka semua mengertakkan gigi dan dengan ganas mengedarkan kekuatan Yuan mereka untuk melawan. Di sisi lain, mata Mu Jie dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berseru, keabadian abadi, Phoenix ilahi. Dia berani karena dia terampil, dia langsung mengulurkan tangannya dan kelima jarinya terbuka untuk meraih angin tinju. Ledakan, kekuatan pukulan itu meledak di telapak tangannya, langsung membelah kulit dan dagingnya, seluruh lengannya berdarah dan mati rasa. Namun, dia hanya mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, tidak, kekuatan ini tidak cukup, ini jauh dari cukup.
Orang-orang lainnya memandangnya seolah-olah dia gila dan mencoba yang terbaik untuk menghindar, namun, di bawah angin tinju, tekanannya sangat besar dan langit dipenuhi dengan bayangan tinju meteor, sangat sulit untuk dihindari dan mereka hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Yun Xiao tersenyum kecut di dalam hatinya, untungnya, kekuatan labu Little King Kong terbatas, tetapi di bawah komando penguasa Istana Bintang, ia masih bisa mengerahkan kekuatan tempur yang sangat kuat. Di antara bayangan tinju yang memenuhi langit, kekuatan setiap tinju lebih kuat dari tinju labu Little King Kong. Cahaya pedang melintas di tangannya saat pedang kekaisaran Qianqiu menyapu dan langsung menghancurkan salah satu pancaran tinju, kekuatan yang kuat melewati tubuhnya. Banyak seniman bela diri masih sedikit lebih lemah di bawah serangan kekuatan penuh, dan mereka terluka parah dan terbunuh. Untuk sementara waktu, jeritan menyedihkan terdengar lagi dan lagi. Mata labu Little King Kong menyipit dan dia berkata dengan dingin, "Bei Mingnan, aku memberimu pelajaran, dan kamu berani membalas." Wajah Bei Mingnan sangat tidak sedap dipandang saat dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan, pikiran Anda telah dikendalikan oleh batu pelangi dan Anda telah kerasukan." "Diam, kapan Anda memiliki hak untuk membicarakan masalah saya? Aku akan membunuhmu dulu, kamu pengkhianat." Sosok dewa penjaga kecil labu melintas dan muncul di depan Bei Mingnan, dia membuka tangannya dan meraih lehernya. Seberkas cahaya melesat keluar dari telapak tangannya, itu sangat tajam, dan retakan hitam muncul di sekitar cahaya. Bei Mingnan kaget, dia mengangkat pedang hitam di tangannya dan menebasnya. Desir, kedua tebasan itu bertabrakan satu sama lain, menembakkan kekuatan tekanan roh yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar dan melahap satu sama lain. "Tuanku, jangan lupakan hatimu," kata Bei Mingnan dengan suara yang dalam. "Diam." Labu Little King Kong tampak sangat marah, dia membuat segel tangan dengan dua jari dan menunjuk ke tubuh Nan, suara pecah udara yang menusuk telinga terdengar. Wajah Bei Fengnan suram, dia menunjukkan teknik pedangnya dan beberapa bayangan pedang muncul di udara, suara bang bang bang, terdengar satu demi satu. Labu Little King Kong menginjak tanah dan menyerang, sementara Nan mundur dengan pedangnya, keduanya mulai berkelahi. Para seniman bela diri di sekitarnya tercengang dan bingung, namun, kebanyakan dari mereka mengatur kekuatan asal mereka dan memikirkan bagaimana mematahkan pesona untuk melarikan diri. Mu Jie memegangi dagunya dan merenung, benda ini jelas tubuh boneka, mungkinkah jiwa telah melekat pada boneka itu? Bagaimana ini mungkin? Kecuali itu adalah Phoenix ilahi, tetapi kekuatan yang dapat dilepaskannya hanya di puncak alam tertinggi bela diri, ini aneh, kian-kian. "Tuan Muda Yun, ada apa dengan pria zombie ini?" Duan Muchang bertanya, "Apa yang kamu bicarakan dengannya?" Mata Yun Xiao berkedip, dan wajahnya sangat suram, dilihat dari situasi saat ini, akan sangat sulit untuk mendapatkan labu Little King Kong kembali. Kata-kata Duan Muchang membuatnya kembali sadar, dia mendengus dingin di dalam hatinya, Duan Muchang ini pasti tahu banyak hal dan sengaja menyembunyikannya dari semua orang, tidak heran dia begitu antusias di sepanjang jalan. Ekspresi seperti melintas di wajahnya saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak banyak, kami hanya mengobrol santai dan bertanya apakah dia sudah makan." "Semuanya, hehe. Lalu ada apa dengan Iron Man ini?" tanya Mu Yu. "Oh." Mata Yun Xiao berkedip, "Apakah Anda sangat tertarik dengan strukturnya?" Petik 2. Ya, jangan bilang kamu tahu sesuatu. Petik 2. Mata Mu Jie berbinar saat dia tiba-tiba tertarik. "Sederhana saja, Yun Xiao terkekeh, berikan aku mata roh teknik mistis, dan aku akan memberitahumu tentang Iron Man ini." Tidak mungkin Raja Boneka Mayat membantu Mu Jie menangkapnya, jadi Yun Xiao harus memikirkan cara lain. Bukan tidak mungkin untuk menukarnya dengan teknik mata roh yang menakjubkan yang tidak lengkap, tetapi bagaimana saya tahu jika Anda mengatakan yang sebenarnya? Alis Mu Jie berkerut dan dia berkata dengan dingin. Yun Xiao menyipitkan matanya dan tersenyum, "Untuk keluarga boneka, Anda harus mengetahui sampel boneka baru, yang jauh lebih kuat. Daripada kemampuan ilahi dan teknik rahasia, selain mata roh teknik mistis, saya memiliki kondisi lain." Wajah Mu Jie langsung menjadi gelap saat dia berteriak dengan tegas, "Li Yun Xiao, jangan berani berlebihan." Yun Xiao tersenyum dan menggerakkan bibirnya sedikit saat dia mengirim transmisi suara. Semua orang mengerutkan kening, ingin tahu apa yang mereka bicarakan, namun, suara rahasia itu juga disegel,
jadi mereka tidak dapat menangkap informasi apapun. Setelah Mu Jie mendengarkan sebentar, dia mengungkapkan ekspresi tertegun dan berkata, benarkah? Ya, Yun Xiao mengangguk. Baiklah, sepakat. Mu Jie merenung sejenak dan berkata, cahaya dingin keluar dari matanya saat dia melihat labu Little King Kong. Pada saat ini, mereka berdua masih terlibat dalam pertempuran sengit, namun, pada dasarnya itu adalah Vajra kecil Kalabash yang menyerang sementara Bei Xiaonan bertahan selangkah demi selangkah, dia terus mundur dan semakin sulit baginya untuk bertahan. Semua jenis tekanan spiritual dan tebasan ditembakkan, orang-orang di sekitar mereka menghindar dengan waspada, takut mereka akan terpengaruh, hanya Duan Muchang dan para ahli lainnya yang tetap tidak tergerak. Prajurit Kalabash dan Bei Feng Nan tampaknya tidak sekuat yang mereka harapkan, kecuali 7 Damas Illusion Green Bei Feng Nan, mereka percaya diri dalam berurusan dengan sisanya. Saudara Chenan, Yun Xiao berteriak dengan suara yang dalam, tidak ada gunanya bagimu untuk terus mundur, dia telah kehilangan akal sehatnya, jika Anda ingin menyelamatkannya, Anda harus menjatuhkannya terlebih dahulu. Tubuhnya tidak bisa memblokir racun hijaumu sama sekali. Bei Feng Nan dan wajah prajurit labu itu berubah, mata prajurit labu dipenuhi dengan amarah, dan dia terus menyerang. Jejak tekad melintas di mata Bei Feng Nan, dia mengayunkan pedang di tangannya, dan cahaya pedang menekan angin tinju Little King Kong yang melabuh, memaksanya pergi dengan ledakan. Kemudian, momentum pedang naik, dengan kilatan lampu hijau, itu terbelah menjadi 3 kehendak pedang di udara dan memotong langit. Mata labu Little King Kong membelalak karena marah, dan sepertinya sangat takut, itu membentuk segel dengan kedua tangan dan ditampar. Riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya, dan pola segitiga emas terbang keluar, membentuk bentuk kompleks di depannya. Ci. 3 esensi pedang langsung memotong riak, seperti paku yang ditancap di papan kayu, dibelenggu dan tidak dapat bergerak 1 inci pun. Wajah Bei Mang Nan tenang, seolah-olah dia telah mengharapkan ini, dia mengulurkan pedangnya dan menusuknya di depannya, lingkaran pedang akan menyebar dan membentuk lingkaran, cahaya pedang hitam dan gas beracun hijau terus melonjak, kedua ki menyatu. Labu pupil Little King Kong menyusut dan dia berteriak, sial. Karena kamu berani menyimpan niat jahat terhadap Tuhan ini akan mengirimmu ke kutukan abadi. Dia berteriak keras dan membuat segel tangan di udara, dengan gemuruh keras, ketiga esensi pedang itu dihancurkan. Kemudian, kekuatan aneh beriak dari glabelanya, menyebabkan seluruh ruang berfluktuasi, yang sangat tidak nyaman. Yun Xiao tercengang, dia menoleh dengan ngeri dan melihat cahaya crimson menggeliat perlahan di antara alis Kalabash King Kong, dan di dalam cahaya itu ada batu pelangi. Pada saat yang sama, mata indah Duan Muchang membelalak, memperlihatkan ekspresi terkejut dan rumit. Kekuatan dewa penjaga kecil labu itu sendiri terbatas, dan ini sangat membuat marah Tuan Istana Bintang, dia hanya bisa menggunakan kekuatan batu pelangi untuk meningkatkan kekuatannya. Ini benar-benar batu pelangi. Tuanku, engkaulah yang mengecewakan. Mata Bei Feng Nan bersinar karena marah, dan niat pedang di tangannya meningkat menjadi ekstrim. Cahaya bergulir 2 warna melonjak di sekelilingnya. Batu pelangi adalah yang paling aman dengan Tuhan ini. Labu Little King Kong mendengus dingin, dengan ekspresi dingin, dia menyentuh 10 jarinya, dan cahaya perak terbang di antara tangannya, memancarkan kekuatan yang sangat besar. Satu yang menguasai dunia, 8 kastanya air untuk bersinar, pedang akan menjadi dewa. Bei Mang Nan berteriak, pedang ki membubung ke langit, dan energi pedang hijau melintasi langit, menebas ke arah labu Little King Kong. Cahaya perak di labu Little King Kong tumbuh semakin besar, ternyata itu adalah cambuk perak 3 kaki dan 6 inci, itu memiliki total 21 segmen dan rune perak yang tak terhitung jumlahnya melilit di sekelilingnya. Jejak perjuangan melintas di mata labu Little King Kong, dia meraih cambuk perak dan memukulnya dengan keras. Ledakan, saat cambuk perak jatuh, jimat perak yang tak terhitung jumlahnya menari dan menghantam tulang pedang, meledak dengan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Keduanya langsung tersedot ke dalam badai energi roh, dan kekuatan menakutkan menyebar ke segala arah dan ke langit. Banyak orang bahkan belum menyentuh badai sebelum tubuh mereka meledak karena tekanan spiritual, mati di tempat. Tidak bagus, ada serangan spiritual yang sangat kuat dalam badai tekanan roh ini.
Mata seorang seniman bela diri akan keluar dari rongga mereka saat darah keluar dari matanya, telinga dan lubang hidungnya juga berdarah, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Yun Xiao juga merasakan tekanan spiritual datang ke wajahnya, itu sangat kuat dan aneh, dan itu langsung menghantam altar spiritual dan lautan spiritualnya, matanya menyipit saat dia menatap cambuk perak, itu adalah kekuatan tak terbatas yang secara langsung menyerang pikiran dan jiwa. Cambuk pembalikan jiwa. Ini cambuk jiwa terbalik. Mata indah Duan Wuchang berkedip karena terkejut dan gembira. Tuan Chang, Yun Xiao berkata dengan dingin, Anda tahu banyak. Dark North Yuan Hai dan yang lainnya juga melihat dengan ketidakpuasan. Mata Xie Ting berkedip, dan dia berkata dengan heran, mungkinkah cambuk jiwa terbalik legendaris yang dapat langsung menyerang indera ilahi dan melukai jiwa? Duan Wuchang menjawab, itu benar, saya hanya melakukan beberapa penelitian sebelum saya datang, faktanya, apa yang saya ketahui mirip dengan apa yang Anda semua tahu. Tidak ada yang mempercayai kata-katanya, dan wajah mereka semua dingin. Apakah kamu masih ingin tinggal saat ini? Tanya Du Yucheng, saya tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini lagi, apakah ada orang yang mau pergi bersama saya? Semua orang tampak ragu-ragu, kebanyakan dari mereka berdiri diam, seolah-olah mereka tidak mau pergi. Dia telah menunggu begitu lama, dan bahkan penguasa Istana Bintang telah muncul, panen kali ini mungkin lebih dari yang dia bayangkan. Bahkan jika kita ingin pergi, bisakah kita memecahkan penghalang yang mencakup 1000 mil ini? Bi Haodang terkekeh, aku khawatir kita harus menemukan cara untuk mengangkat segel dari altar ini. Wajah Du Yucheng gelap saat dia berkata, jika kita bekerja sama, kita mungkin bisa mematahkannya. Kekuatan kedua orang ini luar biasa, dan hanya surga yang tahu jika ada bahaya lain, apakah kalian semua begitu yakin bahwa kalian akan menjadi orang terakhir yang tertawa? Bi Haodang melirik kerumunan dan tertawa, setidaknya situasi saat ini tidak di luar kendali, saya melihat bahwa semua orang sangat tenang, saya khawatir mereka bahkan belum menggunakan kartu truf mereka. Petik 2. Ekspresi Yu Yucheng berubah, dan dia juga menjadi tenang, dengan tangan di belakang punggungnya, dia mendengus, kalau begitu, aku hanya akan menonton dari samping, aku akan melihat seberapa mampu kalian semua dan berapa banyak yang bisa kalian peroleh dari gunung dua dunia ini. Dark North Yuan Hai berkata dengan acuh tak acuh, di mana ada kehendak, di situ ada jalan, kata Tuan Chang sebelumnya, karena kami di sini, kami akan menerima hal-hal yang datang. Sementara kerumunan mengejeknya, mata mereka tidak pernah meninggalkan pertempuran antara Calabash dan Little King Kong. Setelah dipukul oleh cambuk jiwa terbalik, aura Bei Xiaonan sangat melemah, tubuhnya bernanah dan dia bergoyang ke kiri dan ke kanan, seolah-olah jiwanya telah terluka. Labu wajah Little King Kong juga sangat suram, setelah terkena 7 damas Illusion Green, bintik-bintik hijau muncul di tubuhnya, dan jangkauan korosi terus meluas. Meskipun seluruh tubuhnya terbuat dari bahan kelas 9 yang tak tertandingi, ia masih tidak bisa menahan racun 7 Illusion Green damas dan dipukul sekaligus. Kamu berani menyakitiku, kamu akan menjadi abu di bawah cambukku. Mata labu Little King Kong dipenuhi dengan niat membunuh, batu pelangi di dahinya melintas, dan dia mengangkat cambuk jiwa terbalik lagi, rune aneh yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, dan dia mencambuk. Cambuk perak berhenti ketika sudah setengah jalan, tangan hitam besar meraihnya. Rune perak menari di udara, tetapi tangan raksasa itu tidak bergerak sama sekali, itu stabil seperti gunung. Pada saat ini, Calabash Little King Kong juga terbungkus lingkaran garis hitam, jika seseorang melihat dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa itu benar-benar terpikat oleh bayangan hitam besar. Garis-garis hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh bayangan, dengan kuat mengikat labu Little King Kong ke tubuhnya seperti selotip, hampir menyatu dengannya. Apa? Murid semua orang berkontraksi saat mereka melihat ke samping karena terkejut. Mu Jie melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan dan seringai muncul di wajahnya, Li Yun Xiao, aku sudah mengikatnya, semuanya terserah Anda sekarang. Yun Xiao juga terkejut, dia melihat bayangan hitam besar itu, tetapi dia tidak bisa melihat wajah aslinya sama sekali, hanya susunan aneh yang muncul di belakangnya. Sepertinya kalian penyusup tidak sabar untuk mati. Labu King Kong kecil berkata dengan dingin, meskipun terikat dan tidak bergerak, ia tidak panik sama sekali. Tubuhnya tiba-tiba berubah bentuk, dan lusinan bilah tajam muncul dari tubuhnya,
menutupi seluruh tubuhnya, kemudian, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Cici, tebasan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan langsung memotong bayangan hitam itu, ia mundur beberapa meter jauhnya dan kembali ke tubuh normalnya. Emas asal ingatan, pupil Mu Jie menyempit saat dia berseru kaget, menarik, tapi ganda gelap saya abadi, coba ini lagi dan lihat apakah kamu masih bisa melarikan diri. Gerakan mantra di tangannya berubah dengan cepat, dan boneka kegelapan melangkah maju, membuka tangannya, dan menerkam ke depan. Formasi di belakangnya menyala, dan seluruh boneka tampak menyatu ke dalam kehampaan, menjadi satu dengan malam berbintang. Tes, abadi dan abadi, lelucon apa? Labu Little King Kong mencibir, dan percikan api berwarna es muncul di sekitar batu pelangi di antara alisnya, berangsur-angsur terbakar. Tidak bagus, itu iblis es Heart Flame, cepat mundur. Yun Xiao terkejut dan dengan cepat mengingatkannya. Hati Mu Jie terhuyung-huyung, meskipun dia tidak tahu apa itu iblis es Heart Flame, peringatan Yun Xiao masih membuatnya waspada. Dia tiba-tiba menarik segel tangannya, dan boneka kegelapan segera berhenti dan hendak mundur. Kamu juga mengenali iblis es Heart Flame, jadi kamu sudah bersiap. Itu hanya trik kecil, kunang-kunang kecil berani bersaing dengan matahari dan bulan, lelucon apa? Labu Little King Kong mencibir, nyala api di antara alisnya berkedip dan menghilang. Saat berikutnya, itu muncul di telapak tangannya, dia membalikkan telapak tangannya dan menamparnya. Ledakan, api es besar mengembun dalam kehampaan, seindah dan berumur pendek seperti bunga. Seluruh sosok hitam mengembun dalam sekejap, seolah-olah waktu telah berhenti. Ketika api menghilang, sosok hitam itu juga dilahap oleh lebih dari setengahnya, terus-menerus hancur. Wajah Mu Jie dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpercayaan, nyala api macam apa Lao Ai ini? Itu memang iblis es Heart Flame, mengapa seperti ini? Mata Duan Muchang dipenuhi dengan kengerian saat firasat buruk muncul di hatinya. Hanya ketika dua batu pelangi digabungkan, iblis es Heart Flame dapat diproduksi. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Vajra kecil Kalabash sudah memiliki kekuatan api iblis semacam ini, tetapi itu hanya diperkuat oleh batu pelangi. Formasi mantra di belakang boneka hitam itu runtuh dan berubah menjadi ketiadaan, menghilang ke dalam malam. Cici ini. Mu Jie sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah di tempat. Dia tidak hanya meledak karena marah, tetapi boneka hitam itu juga terhubung dengan pikirannya, dan langsung dihancurkan, menyebabkan dia terluka parah. Idiot, aku akan membunuhmu dulu, lalu aku akan merawat mereka satu per satu. Sosok labu Little King Kong melintas dan muncul di atas Mu Jie, itu mengangkat cambuk peraknya dan langsung memukul. Rune perak yang tak terhitung jumlahnya terbang ke bawah, dan cahaya perak bolak-balik di antara mereka. Sebelum cambuk bisa mendarat di tubuhnya, Mu Jie meraih kepalanya dan berteriak kesakitan. Orang tua ini akan bertarung denganmu. Transformasi baju besi. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya, dan tubuhnya langsung tumbuh lebih tinggi. Dia diselimuti oleh boneka lapis baja besi yang berukuran sekitar 100 kaki, rune yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuhnya, dan dia tiba-tiba bergegas. Iron Harrier meraih cambuk perak dengan kedua tangan, simbol-simbol di tubuhnya segera menyala, dan kekuatan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Dia akan menghancurkan diri sendiri. Semua orang terkejut, mereka tidak menyangka Mu Jie akan habis-habisan. Mu Jie tidak jauh dari mereka, dan mereka semua mundur karena terkejut. Wajah labu Little King Kong juga sangat berubah, tetapi cambuk jiwa terbalik digenggam erat oleh pihak lain dan tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Hei, mati! Sebuah cibiran datang dari besi Harrier, dan meledak dengan boom. Little King Kong Kalabash langsung terkena kekuatan ledakan diri, dan seluruh langit terkoyak, meninggalkan retakan gelap di langit. Ledakan. Sebuah bola emas terbang keluar dari ledakan tak berujung dan hanya berhenti 1000 kaki jauhnya. Rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari bola sebelum tiba-tiba retak dan hancur. Mu Jie berjalan keluar dari bola. Tubuhnya sama sekali tidak terluka, tetapi wajahnya sangat pucat, matanya berkedip dengan niat membunuh saat dia menatap ledakan itu. Kulit kepala semua orang mati rasa, dia sebenarnya masih aman dan sehat dari peledakan diri yang begitu kuat. Desain boneka lapis baja besi itu sangat indah, itu terdiri dari 2 lapisan,
lapisan dalam dan luar. Ketika penghancuran diri dipicu, kekebalan fisik akan terlepas dengan sendirinya, dan energi yang dihasilkan juga akan ditembakkan. Pada saat yang sama, untuk menghindari kecelakaan, invisibilitas internal juga akan langsung membentuk bola untuk membentuk pertahanan yang sangat kuat. Ia akan membungkus pemiliknya dan pergi melalui udara. Ini awalnya adalah kartu truf terakhir Mujie, tetapi ketika cambuk jiwa terbalik mengenai indera ilahi dan jiwanya, dia langsung melepaskan gerakan pembunuhnya. Di bawah pengaruh ledakan, seluruh tubuh labu Little King Kong benar-benar berubah bentuk, hampir berubah menjadi tumpukan besi tua. Meskipun cambuk jiwa terbalik dalam kondisi baik, ia kehilangan semua cahayanya dan menusuk ke dalam tubuh. K berderit. Tubuh Kalabash Little King Kong terus mengeluarkan suara. Itu adalah emas asal memori yang bekerja, dan secara bertahap kembali ke keadaan semula. Namun, bintik-bintik hijau di tubuhnya semakin besar, tampaknya telah memengaruhi fisiknya, dan pemulihannya sangat lambat. Semuanya, ayo menyerang bersama. Siapa yang bisa menghentikannya ketika dia pulih? Duan Muchang terkejut. Baru saja, peledakan dirimu Jie menghancurkan bumi, dan selain iblis es Heart Flame dan tubuhnya yang hampir abadi, itu membuat semua orang sangat khawatir. Serangan normal tidak berguna terhadapnya, kata Laut Primordial Dark North. Semuanya, tunjukkan kartu truf Anda. Tiba-tiba, terdengar suara "Ci" yang keras, itu dalam dan stabil, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Ekspresi semua orang berubah saat mereka melihat sekeliling dengan waspada. Setelah menerima pukulan dari cambuk jiwa terbalik, Beifeng Nanlinglung, selama 100.000 tahun terakhir, dia telah menghabiskan banyak kekuatan jiwanya, sulit baginya untuk menahan kekuatan cambuk tunggal. Namun, pada saat ini, tubuhnya gemetar, dan matanya yang keruh mengungkapkan secercah cahaya, seolah-olah dia telah memulihkan kesadarannya. Desir, ada suara lain, dan langit bergetar lagi, seolah-olah seseorang perlahan berjalan ke depan. Apa yang terjadi? Apa itu? Samudra Yuan Utara yang gelap juga sangat terkejut dan memiliki perasaan takut yang tidak bisa dijelaskan. Haha, kamu akhirnya keluar. Sayangku, meskipun tubuh labu Little King Kong masih setumpuk besi tua dan pemulihannya sangat lambat, dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, matanya terus bersinar. Tiba-tiba, di kelompok altar di bawah, domain bintang kecil di bawah domain bintang kura-kura hitam bersinar terang, dan lusinan pilar cahaya langsung melesat ke langit. Saat lampu hijau berkedip, sinar cahaya yang keluar dari altar berkumpul di langit dan berubah menjadi bayangan banteng hijau besar yang menutupi langit. Kepala banteng hijau itu seperti gunung terjal, matanya berkelap-kelip seperti bintang, dan dua tanduk raksasanya seperti menara besi dengan gigi tajam. Di bawah bintang-bintang, bayangan cahaya itu panjangnya 10.000 kaki dan tinggi 8.000 kaki dari kukunya ke punggungnya. Itu adalah raksasa yang berdiri tegak. Semua orang langsung membatu, mulut mereka terbuka lebar, tetapi mereka tidak bisa mengeluarkan suara. Mereka semua memandang banteng hijau dengan linglung. Dengan ledakan, sebuah lengan kembali ke tubuh labu Little King Kong. Ia mengeluarkan cambuk jiwa terbalik dari tubuhnya dan melambai-lambaikannya ke udara. Rune perak muncul dan menghilang dalam sekejap. Banteng hijau mengeluarkan mo panjang dan tubuhnya mulai menyusut perlahan. Pada akhirnya, itu berubah menjadi seukuran kerbau biasa, dan cahayanya benar-benar ditarik kembali. Baru pada saat itulah semua orang melihat dengan jelas bahwa banteng ini bukanlah banteng sungguhan, tetapi boneka besi. Namun, matanya penuh dengan kecerdasan, dan seharusnya disempurnakan menjadi jiwa yang brutal. Boneka ini Xuan Ni. Mujie terkejut, matanya berkedip ketakutan, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Ini kian-kian, ini Phoenix Ilahi. Apa itu Phoenix Ilahi? Laut Primordial Dark North bertanya dengan kaget. Aura banteng besi menekan semua orang yang hadir, menyebabkan ekspresi mereka berubah. Tenggorokan Mujie berdegup beberapa kali, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pada akhirnya, dia hanya menatap banteng besi hijau dengan keputusasaan di matanya. Dengan ekspresi berat, Beifeng Nan menghela nafas panjang, matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit saat dia berkata, ini adalah pemimpin para pahlawan gunung perbatasan, penguasa istana bintang kura-kura hitam, hewan peliharaan Lord Lingudi, buldog yang berpatroli di surga. Bersambung,